Halo Smart Leaders, selamat datang di kanal YouTube MIC Publishing, kanal pengembangan diri harian yang terinspirasi dari buku-buku pengembangan diri dan kepemimpinan terlaris kelas dunia. MIC 10 Minutes a Day kali ini akan membahas soal tidak ada yang wajib menghidupi Anda. Dari buku It's Called Work for a Reason dari Larry Winget. Sebagai informasi, buku ini jadi buku andalan beberapa leaders perusahaan nasional untuk membuka pola pikir karyawan atau tim baru, karena buku ini akan membuat pembacanya marah dan mengingatkan bahwa tidak ada perusahaan yang buruk. Karyawanlah yang tidak bekerja dengan baik. Jika kalimat ini membuat Anda marah, artinya buku ini memang untuk Anda. Larry Winget atau Pitbull of Personal Development akan menendang Anda. Berhentilah membuat alasan mengapa Anda tidak berhasil dan berhentilah bersikap seakan-akan perusahaan Anda bertanggung jawab menghidupi Anda. Buatlah diri Anda berharga lebih dari biaya yang dikeluarkan untuk menggaji Anda. Itulah cara untuk melangkah maju dan meraih kesuksesan lebih cepat. Menarik kan? Jangan skip, yuk siap-siap simak sampai habis dan temukan penjelasan menarik khas Larry Winget tentang tidak ada yang wajib menghidupi Anda. Jangan mengatakan pada semua orang bahwa dunia harus menghidupi Anda. Dunia tidak memiliki kewajiban apapun pada Anda. Dunia sudah ada sebelum Anda ada. Kalimat ini dari Mark Twain untuk pembuka di bab 3 buku It's Called Work for a Reason dari Larry Winget. Kemungkinan besar perusahaan di mana Anda bekerja juga sudah ada sebelum Anda ada. Perusahaan itu mungkin sudah berjalan dengan baik sebelum Anda ada di sana dan itu akan tetap baik-baik saja setelah Anda tinggalkan. Jadi mereka sesungguhnya tidak memiliki tanggung jawab apapun pada Anda. Sekali waktu, saya pernah mempekerjakan seorang resepsionis yang bersikeras mengerjakan hal-hal pribadi di mejanya selama jam kerja, seperti menghitung uangnya, memotong kuku, bicara pada teman-temannya di telepon, bahkan menemui temannya yang berkunjung selama jam kerja. Ketika saya menanyainya tentang masalah ini, ia mengatakan bahwa itu adalah mejanya. Dan apapun yang ia kerjakan di mejanya adalah urusannya, bukan urusan saya. Ia sesungguhnya mengatakan pada saya bahwa ia berhak melakukan apapun yang ia inginkan di mejanya. Masalah kecil, 30 detik kemudian, meja itu tidak lagi menjadi mejanya. Karyawan telah mengembangkan rasa kepemilikan atas pekerjaan mereka, tempat kerja mereka, dan perusahaan mereka. Banyak orang sangat bergantung pada perusahaan mereka, masyarakat, dan orang-orang lain yang menurut mereka harus menghidupi mereka. Mereka merasa bahwa perusahaan ada di sana untuk melayani mereka, dan bukan mereka yang melayani perusahaan itu. Mereka merasa bahwa perusahaan mereka juga harus memperhatikan semua hal kecil dari kehidupan mereka. Jari Anda tergores tepian kertas, ajukan klaim asuransi. Seseorang merayu Anda, ajukan tuntutan karena pelecehan seksual. Jika perusahaan tidak menanggapi tuntutan karyawan yang sesungguhnya salah ini, tanpa disadari mereka akan ada di pengadilan menghadapi tuntutan karyawan mereka. Semua hal ini mengganggu saya. Perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman. Itu saja. Selama barang-barang tidak berjatuhan di atas kepala Anda, perusahaan telah melakukan bagiannya. Mereka tidak wajib menyediakan lingkungan di mana Anda terhindar dari orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh ada di mana-mana. Dan sementara, saya tidak suka mengakui bahwa hal ini benar. Mereka tidak bisa menuntut dengan alasan mereka bodoh. Jika memang itu masalahnya, kita harus mengucilkan sangat banyak karyawan. Oleh karena itu, atasan Anda, rekan kerja Anda, dan konsumen Anda, semuanya akan mengatakan hal-hal bodoh pada Anda. Anda akan menerima ucapan kasar, perasaan Anda akan disakiti, Anda akan tersandung,
Ini terjadi di jalan, di rumah, dan Anda tidak bisa melakukan apapun mengenainya. Itu juga akan terjadi di tempat kerja. Itulah kehidupan. Perusahaan tidak memusingkan perasaan Anda. Mereka tidak peduli. Mereka harus memperhatikan hak-hak Anda. Mereka akan mempertahankan hak-hak Anda. Mereka tidak punya waktu atau uang atau bahkan tidak tertarik untuk memastikan bahwa Anda senang mengenai banyak hal. Jika Anda bahagia saat melakukan pekerjaan Anda, itu bonus. Jika Anda tidak senang, itu salah Anda, bukan salah perusahaan. Anda telah dibayar. Bersyukurlah dan teruslah melangkah. Tujuan perusahaan bukanlah menyenangkan hati Anda. Mereka ada untuk menghasilkan keuntungan. Sehingga mereka bisa membayar Anda, dan Anda bisa melayani konsumen mereka dengan baik, sehingga konsumen itu akan terus membayar untuk layanan dari perusahaan Anda. Jadi mereka bisa tetap menghasilkan keuntungan, sehingga mereka bisa membayar Anda lagi. Itulah siklus bisnis. Lakukan yang terbaik untuk memfasilitasi siklus itu dan jangan mengganggunya dengan rengekan Anda. Selain lingkungan kerja yang aman, Anda harus memberikan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang sudah dibayarkan pada Anda. Bagaimanapun juga, jika Anda tidak bekerja dengan sesuai, maka saya rasa Anda pun sesungguhnya tidak berhak menerima upah yang cukup. Konsep yang sangat sederhana ini sangat masuk akal bagi saya. Bagaimana banyak orang lainnya tidak bisa memahami ini? Kesepakatan adalah kesepakatan. Saya sangat mempercayai kalimat, sebuah kesepakatan adalah sebuah kesepakatan. Saat Anda dan perusahaan Anda memutuskan untuk bekerja sama, Anda membuat kesepakatan. Kesepakatan itu adalah Anda akan datang saat mereka menyuruh Anda datang, dan Anda akan melakukan apa yang telah mereka bayar. Oleh karena itu, Anda akan menerima sejumlah uang yang kalian sepakati. Sebuah kesepakatan dibuat dan semuanya disepakati. Mungkin isinya memang hanya itu. Tentu saja ada detail lain dan beberapa dokumen yang mungkin ditandatangani. Namun saya bisa menjamin bahwa di atas kertas yang Anda tandatangani, mereka tidak menjanjikan bahwa Anda akan senang, dan mereka tidak menjanjikan bahwa Anda akan bekerja dengan para malaikat baik hati yang mengasihi dan memuja Anda. Mereka juga tidak mengatakan bahwa Anda tidak akan menjadi lelah, atau marah, atau sedih, atau sakit hati. Anda hanya membuat kesepakatan berdasarkan pekerjaannya dan uangnya. Anda melakukan pekerjaan yang diinginkan, dan mereka membayar Anda. Etika kerja orang tua kita. Apa yang terjadi dengan etika kerja orang tua kita? Mereka bekerja karena ada pekerjaan yang harus dilakukan dan karena mereka menanggapi komitmen dan kewajiban mereka dengan serius. Mereka dibesarkan untuk percaya bahwa dunia Anda adalah ikatan Anda, dan saat Anda mengatakan pada seseorang bahwa Anda akan bekerja, Anda bekerja tanpa ada bantahan. Jika seseorang menyakiti hati Anda, baiklah, itu bagian dari pekerjaannya. Jika seseorang membuat Anda marah, sekali lagi, itu hanyalah bagian dari pekerjaannya. Jika Anda sakit hati, oh baiklah, setidaknya Anda masih memiliki pekerjaan kan? Jika Anda bekerja dengan idiot, hadapi itu. Jika atasan Anda bodoh, bertahanlah. Iya bosnya. Ayah saya bekerja untuk Sears selama 47 tahun. Ia mengawalinya saat masih berusia 17 tahun dan mengambil cuti selama 2 tahun untuk bergabung dengan Perang Dunia Kedua. Ia hampir tidak pernah membolos sekalipun ia sakit. Ia tidak selalu menyukainya. Ia bekerja sama untuk dan di sekeliling idiot setiap hari. Sekalipun saya hampir tidak pernah mendengarnya mengeluh. Ia bekerja keras setiap hari, pulang ke rumah dalam keadaan sangat lelah di malam hari. Ia bekerja di gudang selama lebih dari 20 tahun dan setelah sebuah mesin pencuci baju jatuh di atasnya,
ia dipindahkan ke bagian dalam toko untuk menjual barang-barang olahraga. Sementara itu, ia tidak menuntut siapapun juga saat ia terluka karena pekerjaannya. Ia pergi ke rumah sakit, memulihkan diri lalu bekerja lagi. Tidak ada sakit hati. Semuanya terjadi begitu saja. 47 tahun dengan satu perusahaan. Itu lebih dari 17.000 hari kerja. Saya berani menjamin bahwa tidak satu pun dari hari-hari itu ia pernah memikirkan apakah ia akan bahagia saat tiba di kantor. Ia tidak pernah sekalipun memikirkan tentang motivasi dan sikap dan haknya. Satu-satunya motivasinya hanyalah melakukan pekerjaan untuk apa ia dibayar. Mengapa? Ia memiliki kewajiban. Ia memiliki keluarga yang harus dipelihara dan tagihan yang harus dibayar. Sekian MIC 10 Minutes a Day hari ini. MIC 10 Minutes a Day, 10 menit baca buku harian untuk smart leaders. Simak topik seru lainnya besok ya. Hanya di kanal YouTube MIC Publishing. Mau request topik sesuai permasalahan yang kamu alami? Isi di kolom komentar atau chat Minda via WhatsApp 0878 5153 5000. And this is MIC 10 Minutes a Day. See you tomorrow.